ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summal awliya wa syuhada'i wa salihin wal ulama wal alimin wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al kirami syai'un lillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka al-matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada malam hari ini dapat bersama-sama berkumpul di majelis taklim kita, Majelis Ridul Jannah, dalam rangka pengajian kita, pengajian rutin membaca kitab Sirrul Asrar daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga kitab Daqaiqul Akhbar, kemudian juga membaca daripada kitab Barincong. Dan mudah-mudahan dengan berkat pengajian kita, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala, dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni Allah Ta'ala, dikabulkan hajat kita bertaan, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita bertaan istiqamah, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis, istiqamah dalam menghadiri daripada majelis taklim ilmu agama. Allah hindarkan kita bertaan daripada sifat malas ataupun sifat kuliah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada baginda Rasulullah, kita bertaan menjadi orang nang kaina berhak mendapatkan syafaat Rasulullah di hari di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bertaan ini nang terpenting diakui oleh Rasulullah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya Allah yang kepada ya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Pasal yang keempat yaitu cabang-cabang ilmu. Ilmu lahir ada 12 bagian. Demikian pula ilmu batin. Jadi ilmu lahir itu ada 12 bagian. Ilmu syariat lah. Ya, kalau ada 12 bagian. Begitu pula lah ilmu batin. Walaupun secara bab itu fikih itu terdiri atas 4 bab. Namun secara garis besar, ya kalau pertama fikih itu terkait dengan ibadah, munakahat, pernikahan, muamalah, ya kalau nah itu ya kalau. Jadi fikih ibadah, munakahat, muamalah,
apalagi satunya lagi ada 4 bab lah pokoknya fikih itu secara garis besarnya. Cuman karena dipecah-pecah, kalau kita pecah lagi daripada lebih dalam lagi, karena ilmu fikih itu, ilmu syariat itu ada 12 bagian secara terperinci. Ya kalau secara lebih terperinci, ilmu syariat itu ada 12 bagian. Demikian pula lah ilmu batin. Ilmu batin pun juga ada 12 bagian. Nah ini penting. Ilmu-ilmu itu lalu dibagikan kepada orang umum, kemudian orang khusus, dan orang nang lebih khusus. Jadi memang bujur. Ya inilah nang kadang-kadang nang lebih rahasianya tuh di mana ya kalau ada ilmu nang umum, nang beritaan diajarkan. Ada nang khusus memang. Nah, bahkan ada nang lebih khusus lagi. Nah, jadi ibaratnya tuh kayak itu salah ya. Tuan guru itu bisa pengajian nang banyak orang. Kemudian ada nang sedikit orang, bahkan ada nang beberapa orang aja. Nah, dari nang sedikit itu kan sudah khusus, kalau gon ini nang lebih khusus kan lagi. Lebih khusus lagi, lebih core lagi daripada yang core itu. Itu memang pembagian ilmu kayak itu, ya kalahan. Kenapa kayak itu? Karena sesuai kadar kemampuan masing-masing. Karena kemampuan orang tuh berbeda-beda. Ya kalau kan kada sama. Ada orang ahli, ada orang yang ibaratnya tuh dalam mencerna pelajaran tuh lebih nangkap, ada nang kada. Kemudian pulang dalam orang mencerna pelajaran ada nang metode menghafal, ada menalar. Kemudian pulang nalarnya ada nang kritis, ada nang sedang, ada nang tapi kritis, ada yang ya kayak itulah. Jadi kemampuan orang beda-beda sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Nah, tetapi pulang kita ini harus husnuzon gunanya kepada orang Islam tuh. Ya kalau jangan dulu kita madakan belum sampai ke mana ya tahu. Ya kalau sebelum kita mau uji. Nah, ketika diujinya tuh bisa dan paham, berarti bujur tuh. Ya kalau artinya orang ini memang mampu gitu nah. Itu memang sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Bagi orang yang menuntut ilmu itu siapa kemampuannya segitulah. Akan tetapi secara umum ilmu itu terbagi ke atas 4 macam. Nah, pertama ilmu lahiriah, ilmu zahir. Ilmu zahir itu adalah ilmu syariat. Apa itu ilmu syariat? Memuat perintah, larangan, dan hukum-hukum syariat. Ilmu syariat ini tunduk kepada hukum taklif 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya kalau itu syariat. Perintah bila diperintah berarti antara 2, ada wajib, sunnah. Bila dilarang antara 2, ada haram, makruh. Ya lah. Nah itu. Nah, perintah, larangan, dan berbagai hukum lainnya. Di luar perintah larangan, misalkan kayak orang mau bagi waris. Ya lah. Lakian dapat 2/3 binian, lakian dapat 2/3 binian 1/3. Ya kalau doan yang lahan, nah itu kan hukum lainnya di luar daripada perintah dan larangan. Nah itu hukum syariat. Perintah sembahyang wajib. Ada juga sembahyang yang diperintahkan sunnah. Nah, itu kan perintah, larangan, dan berbagai macam hukum lainnya di luar daripada perintah dan larangan itu. Intinya adalah ilmu zahir tadi untuk membagusi zahir. Yang kedua batin. Nah ilmu batin daripada syariat, isinya di dalam syariat itu apa? Atau populer dengan sebutan ilmu tarekat. Kemudian batinnya ilmu tarekat adalah ilmu ma'rifat. Kemudian batinnya ilmu ma'rifat adalah hakikat. Nah ini kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendahulukan ma'rifat hanya hakikat. Ada juga hakikat hanya ma'rifat itu sama saja. Ya kalau intinya 4 buting kan. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kebalik ke bapak, yang penting paham. Ini nggak ada pahamnya nang lewat. Ya kalau salah. Ya penyebutan aja bang ya kalau
ada masalah itu. Semua cabang ilmu tersebut harus dikuasai. Sebagaimana disyariatkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat itu laksana pohon. Nah, biar Nabi, tarekat adalah rantingnya, ma'rifat adalah daunnya, hakikat adalah buahnya. Dan Al-Quran telah menghimpun semuanya, baik petunjuknya yang jelas, isyarat, tafsiran maupun takwilnya. Nah, syariat itu pohon. Ya, kalau tarekat itu ranting atau cabang dan ranting. Ma'rifat itu daun. Hakikat itu samroh. Hasilnya tuh berbuah. Nah, bila pohonnya kadida bisalah berbuah. Berarti harus menggawi sari. Nah, itu kita ngaji ma'rifat tuh jangan sampai meninggalkan sari. Jangan sampai gara-gara mengaji ma'rifat kada bersembahyangan lagi. Itu kayak apa buah tanpa pohon. Ya Rasul. Hakikat itu buah samroh. Nah, ada juga nang mengistilahkan ma'rifat itu buahnya. Nah, kada bapak kan salah ya. Nang penting nang kita tuju itu buahnya. Ya kalau nek kamu sambat buah kah, hendak kamu sambat fruit kah, terserah aja. Kan itu juga bendanya. Hendak kamu sambat kelapa kah, hendak kamu sambat coconut kah, hendak kamu sambat nior kah, terserah. Nang penting itu juga, nang dikehendaki dibalik kita itu juga. Jadi ma'rifat daunnya. Nah, bila kadida daun, bisalah pohon tumbuh buah. Hah? Kayak apa ya berfotosintesis? Kan buah itu, proses pemasakan buah itu melalui satu aktivitas kan, namanya fotosintesis. Yang cahaya matahari itu ditangkap oleh klorofil pada daun itu, zat hijau pada daun itu. Kadang kalau buah, buktinya pohon kada berdaun, kada hidupnya. Nah, kada berbuah. Nah, pohon mainan, ya betul. Ya. Jadi kayak itu. Dan wajib keempat itu kita pelajari. Nah, itu gue udah kata kuncinya. Wajib keempat itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Keempat itu wajib dipelajari. Ini membantah ada pernyataan sebagian orang, ya kada sah lah gue belajar ma'rifat dahulu, ya Allah, bojor-bojorakan sembahyang dahulu, bojorakan ini dahulu. Bodoh, bojorkah belum? Mandi wajib, bojorkah belum? Ya Allah, ada sebagian orang menyinyar kayak itu gue naik. Enak kalau belajar ma'rifat tuh kena dahulunya. Syariat dahulu bojorakan gitu. Padahal Nabi menyuruh 4. Tiba-tiba si paman ini mengatakan kaina. Nah, itu salah. 4 Nabi kan? 4 si paman ini kan? Ya kalahan. Ada sebagian orang kayak itu tuh. Ya kalau. Nah, itu kan pas tuh penceramah kayak itu. Ya kalau kada pas di dalam menyampaikan. Padahal keempatnya tuh samrohnya itu justru di hakikat dan ma'rifat. Lanjut. Pengarang kitab Al-Majma' berkata, tafsir itu untuk orang awam, sementara takwil untuk orang yang khusus. Ada kalau guna khusus bagi kisahnya tegan di takwil. Misalkan kayak nih, Masjidil Haram itu bagi orang awam ditafsir. Maksudnya satu tempat masjid di Mekah Al-Mukarramah. Itu Masjidil Haram. Itu tafsir ngarannya. Jadi orang bertakon Masjidil Haram tuh apa gerang di orang? Ditafsirkan, dijelaskan. Masjidil Haram tuh orang di Mekah itu. Masjid yang ada Ka'bahnya itu, kotak kubus hitam itu, yang ditawafi orang itu, itulah Masjidil Haram. Oh, dia orang. Itu tafsir ngarannya. Takwil Masjidil Haram
itu nang syariat. Hakikatnya bang di mana Masjidil Haram hakikat tuh takwil namanya di dalam hati. Paham? Takwil tuh kayak majas. Jauh orang wajahnya bulan purnama nah aja. Tafsirnya mana? Itu tuh bulan purnama. Paham? Bulan 14 tuh bulan purnama kan gerhana bulan semalam tuh bulannya tak. Takwilnya bang tuh karena menunjuk kebebinian bunga itu bulan purnama. Indahnya wajah mau laksana bulan purnama itu takwil ngarannya. Mana nang bujur keduanya salah. Bujur keduanya cuman nang satu bulan purnama nang nyat nang syariat itulah, tapi hakikat bulan purnama aku pandang di wajahnya kan itu. Paham kalau gitu itu takwil ngarannya. Paham? Nah sekarang mana yang lebih tinggi? Orang yang memaham bulan purnama itu bulan 14 nang itu kan? Atau nang memaham bulan purnama itu tuh? Iya mbak itu tuh nah. Mbak itu tuh nah. Mana nang lebih anak bini kita? Mana nang lebih tinggi? Lebih tinggi nang tak. Karena inya memahami secara majas. Paham kalau Han? Ya kan Pak? Isal paham saja netizen. Nah, paham lah. Wah, mantap ya. Jadi gunanya di situ. Bulan purnama, nah, wajah, contohnya kayak jurang matahari, tuh jurang matahari. Lalu nang kedua pulang, tuh bunga matahari. Kan takwil di bunga matahari kalau matahari nang bujur, tong ento nang ditakwil nang di bunga matahari. Karena mereka, nah jadi tafsir ini bisa orang awam. Kita belajar di kitab lah, kita ada ya lah. Takwil bang, sementara takwil untuk orang khusus. Kayak bagon, bentangan tulisannya di HP itu. Karena mereka adalah orang-orang yang rasih. Ini artinya nang dalam ilmunya. Sebab rasih, rusuh, artinya rasih bang istilahnya tapi oke lah. Rusuh secara etimologis bermakna kokoh dan kuat dalam hal dalam soal mang dalam ilmunya. Layaknya pohon kurma yang akarnya tertancap kuat di perut bumi. Sementara rantingnya menjulang ke langit. Sifat rusuh ini adalah hasil kalimat baik yang tertanam di lubuk hati setelah disucikan. Jadi mun kita hendak paham guna takwil Quran ini, bersihkan hati, maka engkau akan paham seorang. Karena sifat rasih itu akan tertanam di lubuk hati setelah hati disucikan. Itu kan ada rumus di situ. Ya kalahan bisalah menangkap kelu di balik statement itu. Bila hatimu tuh bersih, Tuhan akan buka kemampuan ikam untuk memaham daripada Al-Quran, mentakwil daripada makna-makna Quran secara zahir syariat kayak ini, tapi secara hakikat Quran nih kayak ini. Coba kita begemat kalau dia memahami kan ada salah jelas jogen. Jadi di sini guna ada kalau ikam hendak bujur-bujur tahu makna nang 7 lapis daripada Quran itu, bersihkan hati, jadilah engkau rasih, pahamlah engkau akan daripada takwil Quran itu. Karena bagi orang makrifat sudah bukan tafsir lagi tapi takwil. Jadi kalau orang tuh jorong pengajian tafsir, berarti Quran secara syar'i. Nah kalau kita ini pengajian takwil, paham? Itu sudah mulai dipahami. Makanya beda ayatnya sama, beda anunya.
Syahadat, tafsir syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau mengucapkan itu, nah itu tafsirnya. Menurut orang kada paham tafsir itu kan menjelaskan. Apa kan paham lah, bagaimana syahadat gitu. Bila kamu mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar itu syahadat. Itu tafsir. Takwil bang, musyahadah. Nah itu takwil. Takwil ini seakan-akan barangnya tidak terbujur. Contoh, bulan purnama tuh bulan. Lalu kita pula aku melihat bulan purnama masuk ke dalam taksi. Seakan-akan kan ada bulannya, tapi itu majes, itu bang. Nang jamalullah itu nah. Jamalullah tajali kepada si woman itu nah. Ya kalau masuk ke dalam taksi, naik ke dalam taksi. Oke, di situ bedanya Hana. Kayak pasal. Sudah mulai pusing? Ya. Iya, bagus. Berarti gue udah tahu. Ya. Berarti di Al-Quran ini berita ditakwil lagi. Bah, nanti kita akan ungkap itu. Berita takwil. La ilaha illallah. Ini sebelum ke Quran aku contohkan dulu. La ilaha illallah. Apa tafsirnya? Tiada Tuhan selain Allah. Allah tuh bang kita sembah. Allah tuh bang tempat kita menyembah, memuji, menyandarkan segala macam bentuk permohonan tuh Allah tuh bang. Tafsir. Takwil bang. Iya memang ada. Allah memang ada. Takwil memang ada. Jadi beritaan bujur ya, beritaan Quran ada takwil. Mun hendak tahu gunai tunggal ijian, coba buka di Gemini lah, kita kan usah ngalih-ngalih kan karena kita nih mempermudah aja. Misalnya Google search, coba Gemini jelaskan pada saya takwil surah Al-Fatihah menurut pandangan tasawuf hakikat dan makrifat. Coba saat kena ada alhamdulillah atau mau lebih spesifik lagi bismillahirrahmanirrahim kan ini yang algoritma semua anda tahu. Itu karena masalah yang di kitabnya dipulang cuman nang sebagai apa istilahnya atau pembelajaran awal lah ya kalau nah coba itu takwil. Jadinya karena mencari dari jutaan buku-buku nang data-data di internet tuh pasti tulisan ulama kalau nang diupload di internet nang takwil ini bisa menyimpulkan seorang kan nah kayak itu salah. Nah menurut salah satu pendapat Allah Ta'ala telah mengkorelasikan ulama yang rasih dalam firman-Nya warasikhuna minal ilm dan orang-orang yang mendalam ilmunya dan dengan firman-Nya illallah kecuali Allah. Jadi kayak itu fa ammal ladzina ayat Quran ini kayak ini fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah. Itu asalnya orang nang hatinya tuh cenderung ini orang awam karena orang awam nang hati itu cenderung bengkok. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigh. Adapun orang-orang awam yang hatinya itu cenderung bengkok, benda kayak sesat lah, cenderung bengkok itu kan sesat. Fayattabi'una ma tasyabihu, maka mereka mencari ayat-ayat mutasyabihat nang kada jelas. Ya kalau ibtigha al-fitnah, bermain-main di ayat mutasyabihat itu untuk membuat kekacauan, fitnah di kalangan umat Islam. Padahal masalah ayat mutasyabihat itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Karena memang tahu takwil itu kecuali Allah warasikhuna minal ilmi dan Allah nang tahu takwilnya dan ada dan berarti kan dua dan orang-orang nang rasih nang mendalam keilmuannya itulah nang tahu takwil. Orang awam jangan coba-coba di situ bisa terjebak kepada kesesatan.
kepada zikh, kecenderungan hati itu untuk bengkok. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada nang tahu takwil nang sabudurennya salah. Terkait dengan ayat mutasyabihat itu kecuali Allah nang tahu. Atau selain daripada Allah, warasikhuna minal ilm, orang-orang nang rasih, orang-orang nang mendalam ilmunya. Jadi ar-rasih itu wali-wali Allah. Kita ketika bersih hatinya jadi walaupun wali itu kadang bermakam. Nah kalau wali-wali besar itu kan autat, mujaba, gaus, kutub itu nang bermakam. Ibarat wali kita nih nang wali nang kada bermakam nih kayaknya salah. Ibarat pegawai negeri itu kan berjabatan. Ya, tapi pegawai negeri. Iya. Sementara wali-wali nang lain nang kutub itu berjabatan. Si Abdul Qadir jadi Qutbul Ghaus. Ya kalau wali Abdul, wali autat, wali mujaba. Ya kalau wali kutub, wali Qutbul Ghaus, wali gaus. Ya kalau itu jabatan-jabatan para wali. Nah ini pak wali juga aja kada berjabatan. Nah kayak orang PNS ada nama jabatan, ya kada. Kabit, kabak, camat, Subah. ya itu sekretaris. Ada juga orang PNS ya apa aja cuma ya pelaksana. Tapi PNS juga ya. Ya kalau ASR nya kalau kayak kita tadi gue nggak maju gue lah. Nah orang mana aja orang pegawai perusahaan ya karyawan juga ya kalau gon. Tapi pulang karyawan tadi ya karyawan biasa. Ada juga misalkan kayak gue apa gon HRD kena direktur personalia. Nah, itulah. Nah, pengarang tafsir Al-Kabir berkata, jika pintu ini dibuka, niscaya pintu-pintu lainnya ikut terbuka. Nah, bagan. Nah, mulai dan mulai. Kemudian seorang hamba disuruh untuk menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan dan melawan semua nafsunya di setiap tingkatan dari 4 ilmu tersebut. Maksudnya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Hawa nafsu menebar godaan pada tingkat syariat, membuat berbagai pertentangan. Nah, jadi gitu. Orang yang mengaji syariat, gunai, salai, dan rehan dan lain-lain, itu masih ada godaannya. Nah, nafsu nang potensi menggoda. Apa itu? Hawa nafsu menebar godaan pada tingkatan syariat dengan membuat berbagai pertentangan. Jadi orang syariat ini, tantangan bagi orang syariat amanggun adalah sombong, ketujuh, berdebat. Apabila ada orang mengaji ilmu syariat tujuannya dengan berdebat, tuh hati-hati. Itulah tipuan di syariat. Akhirnya apa? Bila sudah berdebat, hendak menang-menangan. Bila sudah hendak menang-menangan, merasa berharatan. Bila sudah merasa berharatan, jadilah sombong. Akuan, keaku-akuan di situ. Merampas hak Allah. Hak Allah dirampas. Itulah nang menjadi godaan orang nang sekedar duduk pada makam syariat. Contoh, bunda, kita sudah merasakan waktu kita mengaji Fathul Qarib bahari. Ya. Begitu 3 minggu ngaji Fathul Qarib, jalan. Nah, mentes kawan yang tidak pernah hadir. Ikam takbir kayak Pak. Wah, salah. Saat kita yang bersalah, aku nang tahu ikam harap aku pada ikam. Di situ tersirat hatinya. Dan itu memang tantangan orang mengaji syariat. Imam Bukhari ketika masih awal-awal mengkaji syariat, datang orang menemui Imam Bukhari dan berkata, wahai Imam Bukhari, aku dengar engkau itu
Sungguh hebat luar biasa hafalanmu. Jikalau seandainya ada 70 hadis yang kami acak-acak, redaksinya diacak-acak, sanad matannya diacak-acak, engkau bisa merunutkan, menyusun kembali 70 hadis itu sebagaimana mestinya tanpa buku guna dengan hafalan sidin. Lalu Imam Bukhari berkata, bahkan aku lebih daripada itu. Saat itu, nah setelah apa ngarannya mengucapkan seperti itu, menyesal Imam Bukhari, mencari orang yang disambat sidin, bahkan aku lebih itu hendak minta maaf. Orang nang semalam disambat sidin, bahkan aku bisa lebih pada itu, hendak dicari oleh Imam Bukhari untuk meminta maaf. Hah? Ya kan artinya kayak itu sal. Artinya apa? Sawat terjatuh kalau. Bah, jangan men 70 tuh. Saya kata aku lebih penting itu. Di mana situ sal jebakannya? Sombong. Merasa lebih hebat daripada orang lah. Tapi Imam Bukhari dengar wali Allah langsung ditegur. Ya Allah, ada kita 2 bulan ditahan. Yang besar ini ada betulan. Bisa ada 2 bulan lagi setelah berapa tahun? Han kita ngopi Han. Santai aja Han. Iya kalau Gon, 2 bulan tuh masih 1 tahun, 2 tahun coba sal ya kalau sal. Nah jadi tantangan syariat tuh kayak itu. Jadi rawan akan daripada pertentangan. Dia hendak berdebat, hendak menentang, hendak mana dalilnya. Nah, kalau ikam punya dalil, mana dalilnya, mana kitabmu, mana ibarahmu. Nah itulah bahayanya orang syari, godaannya. Bagus ngaji syariat, cuman masih ada potensi godaan di situ. Sementara di tingkatan tarekat, hawa nafsu menggoda dengan berbagai pujian yang samar dan terlihat seolah-olah sejalan dengan syariat. Orang yang sudah mengkaji tarekat ini kadang-kadang masih ada apa ngarannya, godaannya, yaitu tipuan yang samar, seolah-olah sejalan dengan syariat, seperti mengaku-ngaku nabi atau wali. Pada akhirnya kayak itu tarekat nih. Paham mas Gon? Kan orang ngaji tarekat nih, paham dia datang. Kayak si Abdul Qadir Al-Jilani itu misalnya kayak itu, cahaya datang tuh. Nah, misalnya kayak aku nih, kita nih bertarekat, kalau mereka kita buka hijab kah, lalu datang mereka aku Jibril aja. Mulai hari ini pindah ikam ku angkat jadi nabi. Aslek mulai tanjong nih Jibril. Padahal itu iblis namanya pro. Banyak keluar nafasal. Aku nabi ya. Nah itu godaan kita tarikat. Kadang-kadang bisa juga pujian masih masuk. Wah ya tinggi gitu. Ya seorang ini santai ya. Saatnya seorang ini santai ya. Ya malah muntung pinamaran deh bulu baju bukan ya kalau seorang ini santai aja. Nah tuh kayak itu bisa mengaku nabi, bisa mengaku wali. Nah itu potensi salah, potensi godaan atau layaunya di mengaji tarikat masih belum Sedangkan pada tingkatan ma'rifat masih ada juga, yaitu nafsu yang menghampiri dengan kesyirikan yang sangat sama, seperti mengaku sebagai Tuhan. Nah ini paham Sal? Mengaku sebagai Tuhan tapi kan tambus. Iya tambus. Bedakanlah. Kalau kita nih kadida nang ada hanya dia mengaku apa? Mun mengaku itu syaratnya kita merasa diri ada dulu. Hanya mengaku. Kalau kita kadida, di mana pengakuan? Letak pengakuannya di mana? Iya. Sementara dirimu aja kadida. Iya. Nah, maka difirmankan oleh Allah Ta'ala, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan?
Jadi ini mengaku Tuhan tuh karena So, nah, kenapa nafsu itu ada? Karena merasa dirinya itu itu kan banyak. Kalau kayak nang aliran-aliran nang bahari itu aku Tuhan dia. Ya kalau nang aku Tuhan, nang aku didatangi malaikat Jibril. Ya kalau gon. Nah lain nang dalam kitab berincong ini tipis lah. Ini sedikit selipnya. Ya kalau gon. Nah selipnya sih. Adapun pada tingkatan hakikat, nah itu salah. Tidak ada lagi celah sedikit pun bagi setan, nafsu, bahkan malaikat untuk menyusup. Karena semua zat yang ada di dalamnya akan terbakar kecuali Allah. Nah ini lenyap. Jadi bedakan mengaku Tuhan dengan lenyap kepadanya. Nang lenyap nih, kada bapak gunai. Nah, sebagaimana Jibril alaihissalam berucap, jikalau aku melanjutkan ujung-ujung jariku ke sana, niscaya hanguslah aku. Kan tahu lagi sampai Mi'raj Nabi. Mi'raj Jibril itu hanya mengantar sampai Sidratul Muntaha. Di atas daripada Sidratul Muntaha, ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad, jalan terus. Aku sampai sini ya mantar. Sidratul Muntaha ini batas maksimal dah bagi aku. Jikalau seandainya selangkah aja aku melangkah melewati batas Sidratul Muntaha, niscaya hanguslah tubuhku. Jibril kalah. Ingat lagi sampai erat. Kayak alagon. Itu tafsirnya, takwilnya bang. Engkau bilang kau lebur kepada kan jadi kan kasat ta'araf ta'yin. Ya kalau ihram, mi'raj, munajat. Di atas mi'raj tuh ada munajat lagi. Hanya tabadil. Begitu Nabi bertamu lawan Allah Ta'ala, disitulah tabadilnya. Mainnya di hakikat. Nah, nang istilah ini ada memang kalau dalam kitab Syabdul Qadir Jailani, hakikat para ulama lain menyebutnya ma'rifat. Hakikat nang kedua tadi. Tapi apapun istilah itu, kan kayak itu juga intinya nang digawi. Ya kalau salah paham ya, kalau salah maksudnya. Jangankan setan, malaikat pun kada. Nah, saat Nabi Mi'raj nang jer malaikat Jibril awal lagi melewati batas ini. Jikalau seandainya melewati batas Sidratul Muntaha ini, maka hancurlah awakku. Itu kan Nabi kalau seorang sampai bertemu dengan zat wajibal. Tuh, apalagi setan. Bila kita lebur, maksudnya ada gunanya. Bertamu dengan dia. Az-zikri wal mazkur wahid. Al-abid wal ma'bud wahid. Nang berzikir dan nang maingat dengan nang diingat satu. Nang disembah dengan nang menyembah satu. Ya kalau jangankan iblis, malaikat pun tak kalah, apalagi iblis. Apa salah? Nah, jauh itulah makam arifin para wali Allah. Insannya itu insan kamil. Kenapa pulang insan kamil mukamil Rasulullah aja itu. Hamba yang mampu mencapai tingkatan ini, tadi, ya kalau berarti ia selamat dari terkaman dua musuh, yaitu setan dan nafsu, dan ia menjadi orang yang ikhlas, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Iblis berkata, ya kalau demi kekuasaan engkau, iya apa nih ini? Ya Rabbi bima agwaitani la uzaina lahumul apa nih la uzaina kayak payo. Ya Rabbi bima agwaitani la uzaina lahum nas illa min ibadatin mukhlasin minhum. Itu ayatnya. Artinya itu teks artinya kelahan. Demi kekuasaan engkau demi kekuasaanmu maksudnya lah engkau Allah. Iblis itu bersumpah
Ya Rabbi, demi kekuasaanmu, bima agwaitani, dengan kekuasaanmu, la uzaina lahum finnas, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dengan siapa iblis berjanji? Nah, di hadapan siapa iblis bersumpah? Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Paham nggak salah keloknya? Jadi langsung ketemu. Aku nih bosmu, Ikam anak lantik, jadi anak buahku di perusahaan. Di hadapan siapa Ikam mengucapkan sumpah dan janji? Iblis bersumpah di hadapan siapa? Itu takwil namanya. Secara syariat tafsirnya iblis itu musuh Allah. Takwilnya apa? Karena bersumpah berhadapan. Ini netizen yang live streaming nih, nah. Bersumpah berhadapan. Ada nomor takon siapa ya? Kadang-kadang lagi aku nang di inbox nih, siapa ya? Coba gue ada lah. Ya hakikatnya memang itu iblis tuh kan yang mitra Tuhan. Kan perbuatan iblis siapa yang menciptakan? Ya kalau siapa yang bertakon kadang lagi aku. Ya mudah-mudahan yang bersangkutan merasa menonton. Ya kalau kan main box sini. Nah, Ini ketemu bulan. coba ya kan gitu. Ketemu. Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa min ibadatin mukhlasin minhum, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas di antara mereka. Nang ikhlas saja nang kada. Nang ikhlas tuh kayak apa? Wa tabarru anil hauli wal quwwah, melepaskan daripada daya dan kekuatan. La kadiron la sampai la basirun la hayun la ya kalau la maujuda bihakin, bila sudah tabarru melepaskan daripada punya daya dan kuasa, kada menggoda sama iblis. Selama engkau masih mengakui ini kehebatanku, ini kekuasaanku, ini kepintaran, ini kecerdasanku, itu jauh dah masih berkutat pada godaan iblis. Di hadapan